tiap hari meriang. Alah, kamu itu minta dikelonin sama si ibunya aja, kamu itu pura-pura bohong kamu itu. Bener. Ya, tapi dikelonin kan sama ibunya kan? Hah? Bener sakitnya. Nggak pernah aku sakit kayak gitu. Masa? Iya. Kayak hampir-hampir mati rasanya. Kleng, kau ketakutan kau bisa gitu. Masa serius begitu? Iya. Di mana aja hampir mati? Kamu pas meriang itu pas 2 hari setelah vaksin itu. Ya. Aku sering itu kalau makan terlalu banyak, terus makan yang nggak cocok ada gitu, kayak memuntah dalam tenggorokan itu nggak bisa bernapas. Belum pernah ngerasa gitu? Belum pernah ngerasa. Jadi kamu gini caranya, kamu minum alkohol banyak-banyak, terus kamu minum banyak makanan yang berkeju-keju, yang apa gitu. Jadi terasa itu dia sesak ke sini dia. Muntah kita nggak bisa muntah, nggak bisa mengeluarkan apa-apaan pun. Ngeri rasanya pernah. Tahu? Nggak pernah. Aku udah sering begitu. Aku pikir ini mungkin matinya aku juga lewat dari situ kurasa suatu hari. Wah, kemungkinan. Ya, jujur aja, ya enggak. Saya kan nggak bisa mengalahkan, kita itu nggak bisa mengalahkan sains kan, nggak bisa mengalahkan apa namanya alam kan. Kalau Ya, orang ngerasa ya kamu tahu kan maksudku kan, tahu kan maksudku kan. Kalau perkiraan kita itu dulu atau ajal itu yang menentukan yang di sana apa bagaimana, bukan, tapi kebiasaan hidup kita yang kurang pas lah, yang ya ada orang yang kena penyakit seperti yang kamu bilang karena corona, ada orang kena penyakit karena diundang sendiri, banyak dia minum, banyak dia tidak memperhatikan kesehatannya, akhirnya terjadi ya apalah gitu ya. Tentunya saya lah itu, saya udah tahu itu, saya mungkin yang membunuh saya suatu hari dari perut lah, dari makanan yang saya makan, konsumsi, dari barang-barang yang saya pakai, dari obat-obatan yang saya pergunakan, pasti ada efeknya. Kalau nggak ada efeknya nggak mungkin kan? Itu dia maksudku. Do you understand? Ini juga nih, minum kopi hampir tiap hari. Waduh, kopinya kopi Indonesia apa lagi? Apa namanya nih? Yang biasa itu yang di setan itu. Hah? kopiku mana enak kopiku. Aku paling suka kopiko yang ada itunya. Yang bumbu hitam baru enak. Iya, yang hitam juga enak, tapi ini juga enak. Kalau aku lebih suka ini. Biasanya harusnya cuma 2 itu dalam satu hari itu bisa aku berani makan, minum. Lebih dari 2 itu langsung deh itu. Hah? Lockdown di sana lockdown nggak? Ya udah selesai. Kemarin kan 4 hari lockdown. 4 hari ya? Iya, 4 hari lockdown. Aku kejebak di kota. Makanya aku di rumah sekarang, nggak mau keluar. Kenapa? Kenapa nggak selesai? Wah, nggak bakalan selesai lah. Kamu masa nggak dengar dari dulu orang ngomongin itu? Jumlah manusia itu terlalu banyak, perlu dikurangi. Penduduk manusia itu terlalu banyak. Dunia ini nggak cukup itunya. Itu memang di apa? Itu memang cuman apa namanya? Scientific theory, bukan. Itu proof itu. Itu kenyataan dia itu. Kan dari dulu tuh kita coba kamu pikirkan. Kamu pernah dengar itu zaman-zaman sekitar 10 tahun yang lalu lah gitu. Kita ngobrol-ngobrol itu. Wah, Illuminati kata orang kan. Ngobrol-ngobrol tentang Illuminati kan, manusia kan. Mengurangi penduduk bumi kan. Nah, kita nggak usah cari Illuminati. Nama Illuminati itu cuma nama. Bahwa kelompok tertentu itu cuma nama. Yang sebenarnya ada memang. Kalau kita nggak tahu siapa namanya, kita nggak usah menyebut namanya, kita nggak butuh namanya, tapi ada mengurangi penduduk manusia ini. Yang namanya Illuminati itu terlalu apa? Terlalu fantastis gitu, terlalu saintifik sekali gitu, kayak film-film. Kita nggak butuh ke sana, nggak usah sampai ke jauh sana lah gitu.
Kamu bisa bayangkan itu, penduduk dunia ini terlalu banyak, human resource itu terlalu banyak. Dunia ini kan bagaimana? Sudah kan dari dulu sudah selama perputaran dunia ini apa namanya itu? Bagaimana mau bilangnya? Apapun yang terjadi kita nggak bisa berhenti gitu. Kita nggak bisa memberhentikan dunia ini berputar, dia selalu berputar. Ada yang terjadi gitu. Jadi orang sudah membayangkan. Coba dulu penduduk bumi berapa orang? Uh, jumlah makanan yang ada di bumi ini untuk kita semua itu nggak cukup. Nggak cukup. Air yang ada di bumi ini, air untuk diminum, nggak cukup buat semua orang. Coba lihat, nggak ada yang cukup kan? Jadi ini apa namanya, sangat mengerikan kalau dibilang, kalau dipercaya. Tapi coba perhatikan itu, pelan-pelan dilihat itu. Contohnya kenaikan dari pasang air laut yang menaiki di Pulau Bali aja atau Pulau Jawa. Udah berapa meter sekarang yang makin naik ke atas? Sementara sepertinya air di Danau Toba yang surutnya berapa jauh dia surut coba? Ya, turun. Ya. Air danau turun. Mengapa danau turun, air laut naik? Jadi bumi itu sudah bisa kita lihat karena ada sains yang bisa melihat bahwa apa yang akan terjadi itu sudah diketahui. Orang yang sudah tahu apa yang bakalan terjadi besok itu juga bukan orang bodoh. Mereka mempergunakan apa yang mereka tahu, ya untuk apa lagi? Mengingatkan dengan bisnis yang apa yang mereka lakukan. Coba kamu perhatikan itu. Pulau Jawa, Pulau Bali itu akan tenggelam. Jujur aja. 2 meter paling dikit di bawah permukaan laut itu. Kalau menurut data yang bakalan ke depan. Nah itu kita udah dengar 10 tahun yang lalu kan? Udah tahu kita 10 tahun yang lalu. Jadi kamu nggak berpikir bagaimana caranya mengurangi penduduk dunia ini. Kalau seandainya kamu yang seperti aku bilang dari dulu, hanya 1% penduduk dunia ini yang kaya, sisanya yang miskin. 1%, bayangkan. Betul nggak? 1% kan? Iya, makanya yang 1% ini gimana caranya mereka bisa tetap hidup? Kan butuh mereka hidup, butuh mereka makanan. Serius. Jadi kita itu nggak usah harus cari-cari alasan kemana-mana lah. Yang penting ya sudah memang direncanakan, memang ada itunya itu. Seperti AIDS dulu kan. Aku tadi malam pernah dengar, aku nonton DVD tadi malam. Di DVD dia di YouTube ya, cara kan belakangan ini kan aku banyak melihat gitu, memperhatikan tentang kejadian-kejadian seperti ini, apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang membuat kita tenang gitu kan. Di zamannya kekaisaran di Roma ada namanya Marcus Aurelius ya. Ini Marcus Aurelius di abad ke-13 ya, 200 tahun setelah Yesus meninggal. Marcus Aurelius ini memiliki dia itu rajanya Roma yang terbaik, kekaisaran Roma dari seluruh, kan ada itu yang terkenal mereka kekaisarannya itu kan selalu yang jahat-jahat, Nero apa gitu kan. Satu-satunya yang terbaik yang pernah ada dari Roma, dari kekaisaran Roma, namanya Marcus Aurelius. Marcus Aurelius dia itu pas dia di zamannya dia jadi kaisar, dia itu menghadapi apa namanya ini, seperti kita inilah pandemi. Ya, di zamannya dia itu terjadi ada pandemi gitu yang membunuh sekitar 98 juta penduduk Roma, ya, kekaisaran Roma. 98 juta itu kan banyak itu. Ya. Jadi cara dia menghadapi itu, bagaimana caranya dia menghadapi
apa yang terjadi. Dia bilang, jangan panik. Betul, jangan panik. Ini yang terjadi sekarang ini nggak ada yang berbeda dari apa yang terjadi yang dulu. Yang dulu-dulu ya. Iya, dulu-dulu juga pernah terjadi. Emang pandemi cuma sekali ini pernah terjadi? Enggak. Sebelumnya juga pernah terjadi. Dengar-dengar setiap 200 tahun sekali. Nggak usah dulu. Seperti itulah yang aku bilang tadi. Kita nggak usah dulu pergi ke sana. Itu terlalu teknikal buat otak kita. Ngerti maksudku? Kita nggak usah dulu mencari apa namanya? Mencari itu kalau kita mencari, kita membenar-benarkan angka-angka tersebut, itu kita menjadi terjebak nanti dengan dugaan ada yang menjutradarai kan? Ya kan? Kalau kamu coba menebak-nebak angka apanya? Waktunya kapan apa? Itu kita nanti jadi mencari sutradara kan namanya kan? Ya kan? Siapa yang mengorkestrasikan itu jadinya kan? Mengekspos. Iya, nah kita jangan ke sana dulu, jangan berpikir ke sana dulu. Kita hanya berpikir lebih gampang dulu. Kita berpikir ini biasa terjadi. Bukan biasa, ini bukan pertama sekali terjadi. Bukan baru pertama sekali terjadi di dunia. Sebelum kita sudah ada, sebelum-sebelumnya sudah ada, sebelum-sebelumnya sudah ada. Betul? Iya. Ya kan? Jadi sekarang yang perlu kamu lakukan itu kesiagaanmu menghadapi situasi, ketenanganmu menghadapi situasi. Itu yang menyelamatkanmu. Penerimaanmu dengan apa yang terjadi. Ya kan? Kamu pergunakan waktu yang ada itu untuk, kalau contohnya sekarang kamu ini lagi NATO, ya biasanya ya sekarang kamu bisa ngobrol lah dengan saya. Betul? Dengan teman-teman yang lain. Jadi yang mereka dia bilang itu, pergunakanlah waktu itu yang ada itu sebagai gift dia itu, memang sengaja itu dibuat terjadi supaya kita bisa melakukan sesuatu yang lain lagi. Kalau yang namanya Gitu aja. ya, kalau yang namanya itu kita melawannya ya kita jaga diri. Kita jaga diri, kita betul-betul melakukan yang terbaik lah buat diri kita duluan. Baru kita berpikir sampai ke kiri ke kanan. Dan juga melakukan yang baik buat ke kiri dan ke kanan itu karena juga kita ingin badan kita itu terlindungi gitu. Kita menunjukkan kita nggak takut dengan keadaan apa yang terjadi. Ini bukan pertama sekali. Ini sudah sering-sering terjadi. Dalam ribuan tahun itu sudah berapa ribu kali terjadi pandemi. Nggak usah harus dihitung lah sekali 200 tahun, sekali nggak usah ke sana. Itu terlalu teknikal itu. Tapi manusia itu kena pandemi sudah biasa. Toh juga orang-orang yang lain yang mampu bertahan hidup, yang kuat bertahan, yang lemah selesai. Betul? Segitu dulu dari Om Jason. Maksudnya kan nggak? Iya. Keren itu, namanya Marcus Aurelius itu. Itulah dia itu kekaisaran Roma yang orang terkenal dulu. Hah? Bisa melawan arus, kita ikutin aja. Ya, Bisa melawan arus, ya. Jadi kita mengikuti arusnya begini ya begini. ya, bagaimana kita bertahan lah gitu. Makanya ada sebenarnya itu kata only the strong survive. Itu jualan arak sekarang. Ah, Maksudnya jualan arak biar bisa aja survive. itu dia kan. Selama ini kan kamu cukup mau tato aja. Kamu nggak berpikir kan arak itu bisa jadi jalanmu untuk keluar dari keadaan sekarang kan? Hah? Nggak kebayang kan? Iya, nggak pernah. There you go. Bisa lah. There you go. Itu dia. Iya. Jadi kita maunya dalam dunia itu, dalam hidup itu, ya kita lawan juga nggak bakalan menang. Iya, nggak bisa. Ya, jadi kita terima aja lah padanya. Mengikuti Ya,
Iya, iya. Kita terima gitu. Kalau orang Jawa bilang nerimo, tapi dengan cara kita juga melindungi diri kita sendiri. Jadi kita itu baru menjadi apa namanya itu? Masuk di akal lah gitu. Relevan lah kita itu ya. Ya udah ini namanya lagi ada. Kamu bayangkan itu. Percaya sekarang kan ada namanya evolusi, itu sudah berevolusi dia, penyakit berevolusi, penyakit berganti dia, dari kuman-kuman aja berevolusi. Apalagi yang lain-lain. Jadi anggaplah itu ada serangan dari makhluk lain lah. Memang itu yang terjadi. Nggak usah cari makhluk itu seperti alien atau apa. Tapi lihatlah kamu tuh diserang dengan makhluk alien yang lain. Ya kan, itu kan alien juga kan. Kuman tersebut. Iya, jadi di situ dia maksud saya. Mari saling masuk di akal aja ya. Itulah edisi 1 hari ini dulu dari saya. Sambil mau ngisap ganja dulu ini. Oke lah, salam sama si ibu itu ya. Iya, ini dia. Ayak naon? Apa, kumaha? Dengar nggak yang saya ucapin tadi ke dia? Masuk di akal nggak yang saya ceritakan? Iya kan? Ya. Jadi kita nggak ada gunanya kita menangis, bersembunyi, berituan, kita nggak ada gunanya begitu. Ini ribuan, kita tuh 450 juta tahun evolusi itu, manusia itu kita sudah menghadapi apapun yang ada itu sudah kita hadapi. Ya, mulai zaman kita itu dari satu single cell itu sampai sekarang itu kita tuh survival gitu. Kalau nggak kuat nggak bakalan survive. Berarti kita itu orang kuat gitu, ya kan? Only the strong survive, itulah artinya. Ya makanya aku survive ini. Itulah. Aku udah lewati semuanya. What doesn't Banyak. inilah yang kalau bahasa Inggris bilang begini, kamu itu sekarang dalam hati begini. What doesn't kill me only make me strong. Stronger. Yeah, okay? Itu. What doesn't kill me only make me stronger. Ya kan? Harus ada itu dalam hati itu. Soalnya seperti yang saya bilang itu, ini bukan pertama sekali. Kakek moyang kita, nenek moyang kita sudah mengalami ini ratusan kali. Berapa kali ada dulu pandemi di Bali? Sampai dibilang ada calon arang. Iya kan? Dan juga kita udah pernah melewati susah loh. Kita ini bukan orang kaya. Nah, there you go. Lihat kiri ke kanan, jangan lihat ke bawah terus. Jangan lihat ke atas. Kamu bisa duduk di sana, orang lain tidur aja nggak bisa. Kamu bisa duduk di situ sekarang, orang aja sekarang lantai tanah duduknya. Gitu dong, bagus. There you go, there you go. Nah, semangat yang pengen kita lihat itu, kita dengar itu. Ya? Kita dulu udah biasa susah. Itu Kita dong. Satu batang itu biasa beli ke warung satu. Itulah. Aku dulu ya, jujur ini. Waktu pergi sebelum berangkat dari Indonesia itu, kamu tahu saya punya satu sumpah, dan sekarang yang sumpahnya kena bala ke saya karena saya lawan. Tahu apa? Sumpah saya. Kalau saya sampai di Australia, saya tidak akan makan yang namanya Indomie. Karena tiap hari saya makan Indomie di Indonesia. Itu makanan orang miskin. Sampai di Australia, fuck. Ternyata Indomie makanan paling terkenal di seluruh dunia. Ternyata Indomie penyelamat pertama. Kadang-kadang dalam 1 minggu itu cuma makan Indomie itu. Itulah dia. Itulah kena bala sumpahnya itu. Ternyata jadi penyelamat. Itulah dia itu. Jadi kita tuh yang namanya hidup itu lebih bagus dinikmati kalau menurut aku. Aku begitu. Itulah sumpahku dulu. Sumpahnya yang kena bala aku itu dulu. Orang bilang. Yalah ya. Udah kelihatan sehat kok kamu sekarang. Oke. Wah, apa katanya? Ya ini liatin Indominya. Nah, gue masih ada 1 karton lagi. Masih ada 1 karton. Masih ada. Untung dah kemarin aku. Entah kenapa tuh aku pergi ke tempat Asia, ada firasat aku.
Ya aku ngambil satu kantong, satu karton langsung. Perasaanku tepat ada yang sesuatu yang terjadi. Juga kemarin sempat aku sempat itu tapi beol itu makan durian apa namanya tuh, kue yang ada durian itu apa namanya, Oh iya iya. tak apalah itu pokoknya ada dia di kotak dia Duriannya iya. tapi ada duriannya lah di dalam gitu. Wah menceret aku makannya, tapi masih kebantai juga dia. Ya oke lah ya, lain kali sambung ya. All the best brother, Sehat terus ya. miss you guys. Ya, Ya sampai ketemu lagi. ya pastilah ketemu lagi. Oke. Yuk. Oh, there you go from my multiverse, and itulah konversasi saya dengan saudara Sotong. Buat sementara saya akan mencoba hanya melakukan videonya seperti ini. Nanti ke depan akan kita perbaiki lagi, mungkin dengan kamera berbeda. Buat sementara seperti ini dulu. Terima kasih dari Jason Hutagalung Multiverse.